Oke guys, selamat datang di channel Baders 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kuronoso Kanshi berdasarkan light novel, atau bisa disebut juga dengan Black Summoner. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Saat ini pertandingan babak kedua masih belum berakhir, dan pertandingan terakhir di babak kedua blok D adalah antara Daak dan Agas. Masing-masing dari mereka menggunakan senjata palu dan kapak. Mereka berhadapan satu sama lain, namun untuk beberapa alasan Daak menekankan tangannya ke matanya, sehingga hal itu membuat Agas bertanya, apakah Daak baik-baik saja? Daak menjawab kalau dia baik-baik saja, dia hanya tersentuh dengan pemandangan Dewi yang lembut dan cantik. Daak minta maaf karena telah membuat Agas khawatir dan berkata, ayo lakukan ini Agas. Dengan begitu Agas berkata dia akan menuruti kata-kata Daak. Sekarang Sabato, Goma dan Guin semuanya telah dikalahkan. Bagi Agas, kalah bukanlah pilihan. Agas akan menagih utang itu dari Grand Scarlet Canyon sambil memanggil nama Daak dengan menyebutnya Boga. Ternyata Guin salah menyebutkan nama Daak, sehingga Daak memberitahu Agas kalau Boga adalah naga batu dan dia adalah Daak si naga hitam. Daak menghancurkan panggung dengan palu besarnya beberapa kali. Tentu saja kesalahan Agas disengaja. Itu adalah strateginya untuk memprovokasi lawannya, dan itu berhasil. Dengan begitu Renov sebagai komentator dari turnamen ini memulai pertarungan antara Daak dan Agas. Saat pertarungan dimulai, Agas telah menggunakan panah kilat yang meledak di tengah panggung dekat dengan Daak, sehingga merampas penglihatan kontestan dan penonton. Agas satu-satunya orang yang menutupi matanya dengan benar ketika panah cahaya meledak, bergegas ke Daak dan membawa kapak besarnya untuk menyerang. Ketika cahaya menghilang, Agas mengayunkan kapaknya ke arah Daak yang telah terlihat. Daak menggosok matanya tetapi jelas tidak dibutakan. Dan untungnya berkat cincin Dewi yang dibuat oleh Melvina yang tergantung di lehernya memberikan perlawanan terhadap semua status debuff. Terlebih lagi, sekarang ada tanaman merambat yang melilit kaki Agas, membuatnya tidak mungkin untuk berdiri kembali. Dia berjuang untuk melepaskan diri, tetapi sulurnya terlalu sulit untuk dirobek. Sekarang dia terbaring rata di tanah. Dengan itu, putaran kedua pertandingan berakhir. Dengan hanya 16 peserta yang tersisa, Festival Raja Binatang perlahan dan pasti mendekati klimaksnya. Namun ketika Daak kembali ke ruang tontonan pesta, dia ditipu oleh Kelvin karena mudah terprovokasi dan menyerang mendadak Agas. Ternyata Daak adalah satu-satunya orang di partinya yang terkena cahaya. Dengan putaran 2 pertandingan berakhir, turnamen memasuki waktu istirahat. Saat itu mendekati waktu makan siang, jadi para penonton keluar untuk mengisi perut mereka dengan makanan dari kios-kios, bertukar spekulasi tentang siapa yang akan menang. Panggung kini ditempati oleh para penari basking yang dengan penuh semangat menampilkan tarian tradisional Gaunian, membuat mereka yang tetap duduk terhibur. Sabato dan rekan-rekannya semuanya sekarang keluar dari kompetisi pada ronde kedua telah berkumpul di ruang tunggu yang telah ditetapkan untuk Sabato. Mereka semua tampak sangat putus asa atas kekalahan yang mereka alami. Sabato dan Goma bertujuan untuk mendapatkan nama keluarga Gaun dalam upacara penamaan yang akan berlangsung setelah turnamen selesai. Tetapi sekarang mereka memiliki masalah yang jauh lebih mendesak di tangan mereka. Intinya mereka takut hukuman apa yang akan diberikan oleh Raja Binatang. Namun setelah mereka mempertimbangkan apa yang akan terjadi, Sabato mengajak mereka semua untuk pergi minum dan mereka semua setuju. Goma awalnya mengerahkan pandangan tidak setuju karena ini masih pagi. Guin tertawa sambil bertanya, apakah kita akan pergi ke perjamuan terakhir? Sabato menanggapi keluhan Goma dengan berkata, jangan khawatirkan tentang hal-hal kecil. Goma, ini adalah kita mengubah personeling. Tidak peduli apa yang kita lakukan, Kunturaya akan menimpa kita. Jadi sebaiknya kita memulihkan semangat kita sebelum itu datang. Hei Guin, mari kita pergi ke tempat khusus setelah itu juga. Guin yang tiba-tiba dipenuhi energi lagi menjawab dengan berkata, Sabato sama, aku punya rekomendasi yang bagus. Goma mengingatkan mereka untuk jangan berlebihan karena mereka masih keluarga kerajaan. Keceriaan kembali ke ruang tunggu ketika keempatnya mulai mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Tanpa sepengetahuan mereka, seorang wanita dengan penampilan Risa, istri Jeroen, saat ini sedang berdiri dengan telinga menempel di dinding di antara dua kamar. Dia adalah Leonhard, raja binatang, sambil bergumam. Saya berharap mereka merasa sedih untuk beberapa saat lagi. Sepertinya ketabahan mental mereka memang tumbuh sedikit. Aku punya ide kalau mereka terus merajuk, tapi kurasa mereka lolos kali ini. Raungan sorakan terdengar bertepatan dengan saat Sebato dan partinya akhirnya dimaafkan oleh Raja Binatang tanpa menjadi lebih bijaksana. Sekarang turnamen sedang istirahat untuk makan siang. Kelvin dan rekan-rekannya mengadakan pesta perayaan kecil di ruang VIP mereka. Ruka dan Stola memberikan selamat pada mereka berempat yang telah lolos di babak kedua. Sera mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka. Namun bagi Sera, mereka belum menemukan lawan yang benar-benar pantas untuk mereka hadapi sampai sekarang. Dan itu sangat mengecewakan. Kelvin berkata meskipun lawan Dark berhasil membuatnya lengah. Dark menjawab dengan berkata, tolong lepaskan aku, saudaraku. Saya sudah merenungkan diri saya sendiri dan tidak akan biarkan hal itu terjadi lagi. Dark yang baru saja dibebaskan dari hukuman duduk di Seiza terengah-engah. Faktanya sepertinya sesi duduk di Seiza telah memakan korban yang lebih besar daripada pertandingan itu sendiri. Hukuman ini yang awalnya merupakan ide Ruka terbukti efektif melawan naga sekalipun. Evi berkata sekarang hanya ada 16 orang yang tersisa. Apakah tidak masuk akal untuk mengharapkan lawan berikutnya cukup terampil? Angie menjawab bahwa apa yang dikatakan Evi memang benar. Apalagi saat ini Raja Binatang dan anak-anaknya masih berpartisipasi. Juga ada Goldiana dan Grostina. Bahkan juga masih ada anggota sebagian yang ikut rebut tiket. Jadi Angie pikir bakal sulit untuk memiliki Keo instan lagi ke depannya. Kelvin kemudian bertanya tentang apa itu bergabung dengan merebut tiket. Angie menjawab, apa? Anda tidak tahu Anda bisa melakukan itu? Angie memberi mereka penjelasan lengkap tentang cara berpartisipasi dalam festival Raja Binatang, bahkan mengungkap aturan yang tidak diucapkan. Kelvin berkata bahwa tidak ada yang memberitahunya sebelumnya. Jika Kelvin tahu, dia mungkin bisa mendapatkan tiket itu untuk semua temannya yang berpartisipasi. Angie bilang jika itu terjadi akan merepotkan bagi penyelenggara. Kalau dipikir-pikir mungkin itu sebabnya Raja Binatang hanya memberi Kelvin 4 tiket. Melvina berkata kalau tidak ada gunanya menyalahkan diri sendiri. Bukannya Melvina dan Neville ingin ikut berpartisipasi. Bagi Melvina sangat senang dengan peraturan saat ini. Saat dalam perjalanan, Kelvin berjalan melewati beberapa koki yang pingsan di lorong. Kelvin melemparkan sihir putih pada mereka sebagai permintaan maaf. Jadi mereka harus segera bangun. Tidak ada keraguan bahwa Melvina adalah orang yang mendapatkan hasil maksimal dari perjalanan ini. Dia menikmati dirinya sendiri bahkan lebih dari anak-anak. Ruka yang juga ada di sana ikut nimbrung dalam obrolan dan berkata jika dia juga ingin ikut. Tapi Gera bilang Ruka masih terlalu dini untuk itu. Ruka menjawab untuk jangan perlakukan dia seperti anak kecil, kakek Gerar. Angie kemudian berdehem dan mulai membahas tentang kontestan yang bernama Bal, yang ternyata dia ada di turnamen karena berhasil merebut tiket dari orang lain. Itu sebabnya Gaun tidak tahu apa-apa tentang Bal. Apalagi Sera akan berhadapan langsung dengannya di final Blok C. Rian memberikan dukungan pada Sera agar semoga beruntung. Sera menjawab kalau dia berterima kasih atas dukungan Rion, tapi di Blok Rion juga ada Raja Binatang. Evi menimpal berbicara tentang Raja Binatang kalau dia akan berhadapan dengan Yujil di babak ketiga. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan ayah dan anak. Sementara untuk Dark akan bertarung melawan Goldiana di final Blok D. Dark menjawab kalau ini adalah kesempatannya untuk menunjukkan kejantanannya di hadapan Goldiana. Dan yang terakhir untuk Kelvin, dia akan berhadapan dengan Jeroel, kakak tertua Sabato. Bahkan Jeroel dikatakan orang terkuat nomor 2 setelah Raja Binatang. Dengan begitu, Dark bilang akhirnya waktunya bagi Kelvin untuk serius. Kelvin kemudian berkata, sepertinya waktu makan siang sudah habis. Kalian, tujuan kami adalah untuk mendominasi semua posisi teratas. Mari kita bertemu satu sama lain di atas panggung di final. Semua orang berteriak. Kelvin berada di pintu masuk lorong yang menuju ke panggung, menunggu dipanggil untuk pertandingan pertama babak ketiga. Karena membawa Sera dan Rion bersama Kelvin akan menarik perhatian yang tidak semestinya. Jadi Kelvin meminta mereka untuk tinggal di ruang VIP. Tempat itu berguncang dengan sorai-sorai sebagai tanggapan atas siaran Reno.
Sebelum pertandingan akan dimulai, Renov mengumumkan bahwa Kyoto yang membantu menjelaskan data pertandingan sebelumnya menjadi tidak sehat dan pingsan. Jadi dia tidak akan hadir bersama mereka dan Renov akan mengomentari sisa pertandingan seorang diri. Dengan begitu, Renov mengumumkan pertandingan selanjutnya. Pertandingan pertama, ronde ketiga, Blok A, Kelvin versus Jeroel, gaun komandan 1000 orang. Para penonton bersorak ketika nama Jeroel disebutkan itu karena Jeroel adalah orang nomor 2 di gaun setelah Leonhard. Jadi otomatis dia yang akan menjadi Raja Binatang selanjutnya. Ketika Jeroel dan Kelvin sudah berada di panggung dan saling berhadapan-hadapan, mereka pun mengobrol. Jeroel berkata kalau dia senang melihat Kelvin tetap sehat sejak makan malam mereka tempoh hari. Jeroel tahu Kelvin akan sampai di babak ini, jadi Jeroel sudah menantikan pertemuan ini. Sebagai tanggapan, Kelvin menjawab bahwa dia juga sama menantikan hari ini. Jadi Kelvin mengajak Pangeran Jeroel bertanding dengan baik. Jeroel berkata sesuai permintaan Kelvin, namun Jeroel menyuruh Kelvin untuk berhenti memanggilnya Pangeran. Bagi Jeroel, itu membuatnya merasa canggung dan formal ketika mendengarnya. Dengan begitu, mereka berdua bertukar jabat tangan, lalu mengambil posisi awal mereka. Setelah Renov memberikan sinyal untuk memulai pertarungan, Kelvin tidak segera menyerang. Jeroel juga tetap di tempatnya, hanya mengamati Kelvin dengan tangannya mengenakan sarung tangan terangkat sebagai kesiapan. Jeroel berkata kalau ini menarik. Jeroel telah mengharapkan Kelvin akan menyerang terlebih dahulu. Kelvin berkata tidak apa-apa juga, tapi pertarungan yang bagus harus dinikmati sepenuhnya. Yang mengatakan tidak ada gunanya jika kita berdua tidak bergerak, jadi aku akan melakukan kehormatan. Kelvin mendorong dengan kaki belakangnya dan berlari ke depan. Mata Jeroel sedikit melebar saat melihat Kelvin menyerang dari depan, tapi jelas Jeroel tidak kesulitan mengikuti gerakan Kelvin. Kelvin melepaskan rentetan tebasan dengan pedangnya, tidak memberi Jeroel ruang untuk bernapas. Namun Jeroel berhasil menerima menangkis dan menangkis semuanya dengan sarung tangannya. Bahkan Renov yang sebagai komentator tidak henti-hentinya memberi komentar pada pertarungan yang berlangsung. Namun komentar tanpa henti Renov tersedak ketika dia melihat kembali ke panggung. Jeroel yang terengah-engah bertanya lelucon macam apa yang Kelvin lakukan. Kelvin telah meletakkan pedangnya. Kelvin menjawab seperti apa yang baru saja dia katakan, bahwa Kelvin hanya ingin menikmati pertarungan dengan tangan kosong. Kelvin ingin tahu seberapa jauh dia bisa melawan orang-orang di luar partinya. Alih-alih menanggapi kata-kata Kelvin sebagai provokasi, Jeroel menyentuh gelang di lengan atasnya. Analisis mata memberitahu Kelvin bahwa itu disebut gelang Bastial Agile dan memiliki efek yang sama dengan apa yang Sobatu pakai saat melawan Rion. Jeroel telah dengan jelas membaca yang tersirat dari apa yang Kelvin katakan dan memutuskan menyerang Kelvin habis-habisan. Jeroel masih memperhatikan kemenangan. Jeroel menghela nafas untuk menenangkan diri, lalu berteriak, "Ini dia, habis-habisan," dan menerkam Kelvin dengan kecepatan dan keganasan binatang. Sekitar setengah jam setelah akhir pertandingan dengan Kelvin, Jeroel dipanggil oleh ayahnya. Perban yang melilit tubuh Jeroel tidak diragukan lagi hasilnya. Leonhard berkata Jeroel juga telah dikalahkan, jadi satu-satunya orang dari pihak mereka yang masih dalam kompetisi adalah Leonhard dan Eugil. Tapi sayangnya Eugil memiliki kasus ginofobia yang agak parah sebagai akibat dari berbagai ujian yang dilakukan Leonhard dengan dalih pelatihan. Setelah banyak pertimbangan, Eugil memutuskan untuk mundur dari turnamen. Berkat ini, Raja Binatang berhasil melanjutkan langsung ke final Blok B. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nakama.